Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Ia dilahirkan pada tanggal 23 Februari tahun 1973 di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Habib Munzir adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Fuad bin Abdurrahman al-Musawa dan Rahmah binti Hashim al-Musawa. Masa kecilnya dihabiskan di daerah Cipanas, Jawa Barat. Ayahnya lahir di kota Palembang dan dibesarkan di Makkah Al-Mukarramah. Setelah lulus pendidikan jurnalistik di New York University, Amerika Serikat, ayahnya kemudian bekerja sebagai seorang wartawan luar negeri selama sekitar 40 tahun, berawal dari harian Berita Yuda dan selanjutnya harian Berita Buana. Pada tahun 1996 ayahnya wafat dan dimakamkan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Habib Munzir pernah berkata, "Saya adalah seorang anak yang sangat dimanja oleh ayah saya. Ayah saya selalu memanjakan saya lebih dari anak-anaknya yang lain." Seusai menyelesaikan sekolah menengah atas, Habib Munzir mulai mendalami ilmu syariat Islam di Ma'had As-Saqafah, yang ketika itu dipimpin oleh Habib Abdurrahman Assegaf, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian ia mengambil kursus bahasa Arab di LPBA As-Salafi Jakarta Timur. Setelah itu ia memperdalam lagi ilmu syariah Islamiyah di Ma'had Al-Khairat, Bekasi Timur. Sampai kemudian ia lebih memperdalam ilmu syariahnya lagi di Ma'had Darul Mustafa, Tarim Hadramaut, Yaman. Di sana Habib Munzir mendalami ilmu fikih, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sejarah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, mahabbatur Rasul, ilmu dakwah, dan berbagai ilmu syariah lainnya. Konon ketika ia remaja, ia pernah putus sekolah. Munzir muda lebih senang hadir di majelis maulid yang dipimpin almarhum Al-Arif Billah Habib Umar bin Hud Al-Attas, dan majelis Kamis sore di Empang Bogor. Ketika itu, pembahasan kajian adalah kitab Fathul Bari, yang dibacakan oleh Habib Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Sementara pada masa yang hampir bersamaan, saudara-saudara kandungnya sudah berhasil membanggakan orang tua mereka dalam meraih prestasi wisuda. Hal ini mengundang kekecewaan kedua orang tua Munzir muda kepadanya. Bahkan, ayahnya pernah berkata, "Kau ini mau jadi apa? Jika mau agama, maka belajarlah dan tuntutlah ilmu sampai ke luar negeri. Jika ingin mendalami ilmu dunia maka tuntutlah sampai ke luar negeri. Namun saranku tuntutlah ilmu agama. Aku sudah mendalami keduanya, dan aku tak menemukan keberuntungan apa-apa dari kebanggaan orang yang sangat menyanjung negeri barat. Meskipun aku sudah lulusan New York University, tetap aku tidak bisa sukses di dunia kecuali dengan kelicikan, saling sikut dalam kerakusan jabatan, dan aku menghindari itu." Melalui teguran sang ayah, Habib Munzir akhirnya masuk pesantren milik Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar di Bekasi Timur. Ia selalu menangis dan berdoa kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Beliau selalu berdoa, memohon untuk dipertemukan dengan guru yang paling dicintai Rasulullah saat mahalul qiyam. Beberapa bulan kemudian, datanglah sosok ulama karismatik, Al-Musnid Al-Alamah Al-Habib Umar bin Hafiz ke pondok itu. Habib Munzir bercerita, "Selepas ia menyampaikan ceramah, ia melirik saya dengan tajam. Saya hanya menangis memandangi wajah sejuk itu. Lalu saat ia sudah naik ke mobil bersama almarhum Habib Umar Maulahela, maka Habib Umar memanggil Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Beliau ingin saya dikirim ke Tarim Hadramaut, Yaman, untuk belajar dan menjadi muridnya." 2 bulan setelah pertemuan dengan Al-Habib Umar bin Hafiz, datanglah almarhum Al-Habib Umar Mulahela ke pesantren dan menanyakan Habib Munzir. Ia berkata kepada Habib Nagib, "Mana itu Munzir?" "Anaknya Habib Fuad al-Musawa. Dia harus berangkat minggu ini. Saya ditugasi untuk memberangkatkannya." Saat itu Habib Nagib berkata, "Saya belum siap." Namun Habib Umar Maulahela dengan tegas menjawab, "Saya tidak mau tahu, namanya sudah tercantum untuk harus berangkat. Ini permintaan Habib Umar bin Hafiz, ia harus berangkat dalam 2 minggu ini bersama rombongan pertama." Kemudian Habib Munzir bergegas mempersiapkan paspor dan lain-lainnya. Ayahnya sempat keberatan dan berkata, "Kau sakit-sakitan, kalau kau ke Mekah ayah tenang, karena banyak teman ayah di sana. Namun kalau kamu ke Hadramaut ayah tak ada kenalan, di sana negeri tandus, bagaimana kalau kau sakit? Siapa yang menjaminmu?" Menanggapi hal ini Habib Munzir mengadukannya kepada sang guru, Al-Arif Billah Habib Umar bin Hud Al-Attas. Beliau pun berkata,
katakan pada ayahmu, saya yang menjaminmu, berangkatlah. Wa ana jadid, ana fadhi, ana khali, ana adullah mungkin 6 أشهر أتعلم في المعهد. يعني ما عندي أساس في الدين ولا حتى اللغة العربية. بس أنا أنظر من بعيد وأنا أبكي، ماشي إلى دموع. حب علي الجفري شافني وبعدين يكلم الحبيب. أنا كنت بلباس كوفية الخضراء، وبعدين يوم خرج دخل وأنا أخدم للطعام. قال السيد الحبيب هذا كوفية الخضراء خليه يطلع معنا، خليه يتبع بعدين. لا، قال السيد الحبيب هذا ما عنده أساس، حتى عربية ما يعرف. وبعدين طلع حبيب إلى السيارة، ذكر مرة ثانية هذا كوفية الخضراء خليه يطلع معنا، صاحب كوفية الخضراء هذا. قلت لا، من اسمك؟ ما أقدر أجيب، ما أقدر أجيب، أنا ما أعرف عربية يوم ذاك. اسمك من؟ يعني باللغة اندونيسيا، أستاذي الأستاذ نجيب صاحب المعهد يعني زعلان كذا، يعني ما تعرف حتى سؤال اسم. اسمك من؟ منذر بن فؤاد المساوى. إن شاء الله تعلم معنا في حضرموت، تريد؟ نعم جدا. بكيت مرة ثانية. صاحب كوفية الخضراء يوم جئنا إلى التريم لبسنا كوفية الخضراء، هذا ما زال في رأسي وأنا أحب الخضراء ولبست كوفية الخضراء. فقال حبيب كوفية الخضراء. Setelah 2 tahun ia beraktivitas di Yaman, Habib Munzir mendapat kabar bahwa ayahnya sakit. Sang ayah bertanya kepadanya, "Nak, kapan kamu pulang? Aku rindu." 2 tahun lagi ya, insya Allah, jawab Habib Munzir. 3 hari setelah itu kabar duka sampai ke telinga Habib Munzir, bahwa sang ayah sudah tidak lagi di dunia. Habib Munzir kembali ke Indonesia pada tahun 1998, dan mulai berdakwah sendiri di Cipanas. Namun karena kurang berkembang, ia pun pindah ke Jakarta. Beliau mulai pengajian pada malam Selasa, dengan mengunjungi rumah-rumah murid sekaligus teman. Banyak murid-muridnya yang lebih tua darinya, dan berasal dari kalangan awam. Ketika kemudian dimulai pembacaan maulid Dia Ulami, jamaah semakin banyak, selanjutnya majelis mulai berpindah, dari musola ke musola, semakin terus bertambah banyak, maka mulailah majelis dari masjid ke masjid. Sehingga Habib Munzir mulai membuka majelis di malam lainnya dan menetapkannya di Masjid Al-Munawwar. Majelis semakin berkembang hingga mulai membutuhkan kop surat, undangan, dan sebagainya. Semenjak itu mulai muncul ide pemberian nama, para jamaahnya mengusulkan agar memberikan nama majelis Habib Munzir, namun ia menolak dan menetapkan nama Majelis Rasulullah. Dakwahnya Habib Munzir semakin meluas hingga jutaan jamaah yang menyentuh semua kalangan dan berbagai wilayah, mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Mataram, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Jepang. Pada suatu hari, Habib Munzir hendak berdakwah ke Papua. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, ternyata ada Gus Dur juga di bandara. Gus Dur ditemani Kiai Maman Imanul Haq. Melihat Gus Dur duduk nyantai, Habib Munzir menghampiri dan menciumi tangan Gus Dur sambil bersimpuh di hadapan Gus Dur. Lalu Kiai Maman bertanya, "Ada apa Bib?" Dan Habib Munzir berkata, "Gus Dur itu waliullah Kang Maman." Lalu Gus Dur bertanya kepada Kiai Maman, "Itu siapa?" "Habib Munzir Pak," jawab Kiai Maman. Kemudian Gus Dur bilang, "Kalau ingin tahu wali yang muda itu, ya Habib Munzir,
tapi usianya tidak panjang. Dan ternyata betul apa yang dikatakan Gus Dur waktu itu, pimpinan Majelis Rasulullah ini meninggal dalam usia yang masih muda. Kang Maman pun kagum dan penuh takzim kepada Habib Munsir. Sosok Habib muda yang menjadi panutan umat. Takzimnya kepada para kiai luar biasa, sehingga Habib Munsir sangat dihormati dan ditakzimi para kiai di Nusantara. Suatu hari Habib Munsir bin Fuad Al-Musawa datang silaturahmi ke kediaman Kiai Haji Maimun Subair. Kedatangan Habib Munsir ini dalam rangka mengundang Mbah Maimun untuk hadir dalam acara Majelis Rasulullah. Ketika Habib Munsir menyampaikan undangan, Mbah Maimun langsung memegang dan mencium undangan tersebut. Hasihi min Rasulillah, hasihi min Rasulillah. Ini dari Rasulullah, kata Mbah Maimun dengan penuh takzim. Setelah dirasa cukup dalam pembicaraan, Habib Munsir akhirnya pamit, sembari kembali berharap Mbah Maimun bisa hadir dalam acara tersebut. Subhanallah, akhlak Habib Munsir luar biasa. Ketika keluar dari rumah Mbah Maimun, Habib Munsir berjalan mundur dengan pelan, tak mau membelakangi Mbah Maimun, sebagai wujud ekspresi adab terhadap orang alim. Itulah Habib Munsir, sosok keturunan Rasulullah yang menjadi teladan bagi umat manusia. Habib Munsir memiliki penyakit asma kronis sejak kecil dan sering keluar masuk rumah sakit. Pada tahun 2012, ia pernah dirawat di RSCM Jakarta karena penyakit radang otak. Habib Munsir dinyatakan wafat secara medis saat berada di RSCM Jakarta pada tanggal 15 September tahun 2013 jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, pada usia 40 tahun. ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامد في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاك صنعا بناؤه